Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandedu Septiani dan rekan saya Rapi Maulizan. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai mata kuliah kewarganegaraan. Baik, topik yang akan dibahas pada kesempatan kali ini yaitu mengenai tantangan dinamika dan solusi Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Adapun beberapa pembahasan, yang pertama itu pengertian dan peran Pancasila sebagai ideologi negara. Yang kedua, dinamika peranan Pancasila. Yang ketiga, tantangan internal dan eksternal. Yang keempat, solusinya. Baik, langsung saja pada pembahasan pertama, yaitu pengertian dan peran Pancasila sebagai ideologi negara. Apa sih ideologi itu? Jadi, ideologi merupakan konsep mendalam dan kompleks, berfungsi sebagai landasan bagi individu atau kelompok dalam memahami dunia serta menentukan tindakan yang akan diambil. Adapun pengertian menurut para ahli, yang pertama itu menurut sastra prateja, yaitu seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan dan diorganisir menjadi suatu sistem yang teratur. Definisi ini menekankan bahwa ideologi bukan sekedar kumpulan ide, tetapi juga terstruktur dan berfungsi sebagai panduan dalam bertindak. Seperti itu. Selanjutnya, menurut Mobiarto, mengartikan bahwa ideologi merupakan sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau suatu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa tersebut. Jadi pandangan ini menyoroti bahwa ideologi mencakup doktrin dan simbol yang dijadikan pedoman atau suatu kelompok dalam mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, menurut Alpin Goldner, mengemukakan bahwa ideologi berfungsi sebagai proyek nasional, di mana ideologi dari suatu cara baru dalam wacana di mana ideologi muncul dari suatu cara baru dalam wacana politis. Hal ini menunjukkan bahwa ideologi dapat menjadi alat untuk membentuk dan mengarahkan proyek-proyek nasional dalam konteks politik. Selanjutnya, pembahasan yang kedua itu peran Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama itu sebagai landasan normatif yang dimana Pancasila menjadi pedoman normatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya, setiap kebijakan dan hukum dan peraturan yang dibuat harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Dengan begitu, Pancasila menjadi rujukan utama dalam mengatur dan menjaga tata kelola negara agar sesuai dengan prinsip-prinsip dasar bangsa Indonesia. Selanjutnya, sebagai identitas bangsa, yang dimana Pancasila mencerminkan karakter dan jati diri bangsa Indonesia yang khas. Nilai-nilai seperti kebersamaan, keadilan, dan persatuan menjadi ciri utama yang membedakan bangsa Indonesia dari bangsa lain. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila tidak hanya menjadi pedoman hidup, tetapi juga simbol kepribadian bangsa Indonesia. Selanjutnya, sebagai cita-cita nasional, yang dimana Pancasila mengandung tujuan akhir yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia, yaitu masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Selain itu, Pancasila juga menekankan bahwa pentingnya persatuan dalam keberagaman. Dengan kata lain, Pancasila menjadi visi dan misi bangsa untuk mencapai kehidupan yang ideal. Selanjutnya, sebagai alat pemersatu dalam keberagaman suku, agama, ras, dan golongan, Pancasila berfungsi sebagai pengikat yang menyatukan seluruh elemen bangsa. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mendorong persatuan dan harmoni, menjaga stabilitas sosial di tengah perbedaan yang ada. Selanjutnya, yang terakhir itu sebagai penangkal ideologi asing, yang dimana Pancasila bertindak sebagai tameng yang melindungi bangsa dari ideologi-ideologi asing yang bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan. Contohnya liberalisme
yang cenderung menitik beratkan pada kepentingan individu, atau komunisme yang tidak mengakui peran agama dianggap tidak sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Selanjutnya ada dinamika penerapan Pancasila. Yang pertama itu ada pada masa Soekarno pada tahun 1945 sampai 1967. Yang kedua ada pada masa Soeharto tahun 1967 sampai 1998. Dan yang terakhir ada pada masa reformasi 1998 sampai sekarang. Nah, pada masa Soekarno ini, Pancasila berfungsi sebagai ideologi negara untuk menyatukan keberagaman bangsa Indonesia yang baru merdeka. Namun, konflik ideologi antara nasionalisme, agama, dan komunisme sering memicu perpecahan. Konsep Nasakom yang dirancang untuk menyatukan elemen-elemen ini justru memperburuk ketegangan. Setelah dekret Presiden tahun 1959, sistem demokrasi terpimpin menjadi Soekarno pemegang kekuasaan tertinggi. Tetapi nilai-nilai Pancasila seperti musyawarah sering diabaikan. Pemberontakan seperti DITI dan PKI serta tekanan ideologis Perang Dingin semakin menghambat implementasi Pancasila secara konsisten. Masa pemerintahan Soekarno ini berakhir dengan peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965 yang menjadi awal transisi ke Orde Baru. Selanjutnya masa pada Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan asas tunggal untuk semua organisasi melalui aturan resmi, bertujuan menjaga persatuan dan mencegah ideologi lain. Program P4 dibuat untuk mengajarkan nilai-nilai Pancasila, tetapi pelaksanaannya sering hanya formalitas. Pemerintah berhasil menciptakan stabilitas politik dan pembangunan ekonomi, namun dilakukan dengan cara represif, seperti membatasi kebebasan dan menekan lawan politik. Sayangnya praktik pemerintahan sering tidak sesuai dengan nilai Pancasila karena banyaknya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pancasila lebih sering digunakan untuk mendukung kekuasaan politik daripada benar-benar dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya masa reformasi. Pada era reformasi ini ditandai dengan upaya membangun demokrasi dan mengembalikan Pancasila ke perannya sebagai dasar negara. Pancasila sempat kehilangan kepercayaan akibat penyalahgunaan pada masa Orde Baru. Pendidikan Pancasila dikembalikan ke kurikulum dan BPIP dibentuk untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila. Tantangan seperti radikalisme, intoleransi, dan pengaruh ideologi asing muncul, tetapi langkah-langkah seperti kampanye kebangsaan dan penguatan toleransi diupayakan untuk menjaga relevansi Pancasila sebagai pedoman bangsa. Baik, selanjutnya tantangan internal dan eksternal akan disampaikan oleh Rapi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang poin keempat yaitu ada tantangan internal dan tantangan eksternal yang berpacu pada tema ini, dinamika dan solusinya untuk Pancasila sendiri sebagai ideologi negara. Baik, yang pertama ada faktor internal. Di sini ada 2 poin. Yang pertama adalah pergantian rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan politik yang berorientasi pada kepentingan kelompok atau partai sehingga ideologi Pancasila sering terabaikan. Yang poin kedua yaitu penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi bisa kita sebut yang mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa. Sehingga kepercayaan terhadap ideologi menurun drastis, ketidakpercayaan terhadap partai politik atau bisa disebut parpol juga berdampak terhadap ideologi negara. Baik, selanjutnya di sini ada faktor eksternal yang ada 3 poin di sini. Yang pertama di sini ada poin pertarungan ideologis antara negara yang superpower antara Amerika Serikat dan Uni Soviet antara 1945 sampai dengan 1990
yang berakhir dengan bubarnya negara Soviet sehingga Amerika menjadi satu-satunya negara superpower pada saat itu. Dan yang poin kedua, menguatkan isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi asing dan kehidupan berbangsa dan bernegara karena keterbukaan informasi. Yang ketiga, poin faktor eksternalnya yaitu meningkatkan kebutuhan dunia sebagai akibat pertambahan penduduk dan kemajuan teknologi sehingga terjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam secara masif. Baik, selanjutnya tadi ada dua faktor internal dan eksternalnya. Di sini ada solusinya dari kedua faktor tersebut. Yang pertama di sini ada faktor internalnya, solusinya faktor dari internalnya. Yang pertama itu pergantian rezim dan kepentingan kelompok, yaitu secara menegakkan supremasi hukum untuk memastikan kebijakan politik berorientasi pada kepentingan bangsa dan bukan hanya kelompok tertentu. Yang kedua, memperkuat lembaga pendidikan dan sosial untuk menginternalisasi nilai-nilai Pancasila ke seluruh lapisan masyarakat. Yang ketiga, poin A itu mengembangkan budaya politik yang berlandaskan nilai-nilai berdemokrasi dan Pancasila. Baik, yang poin B itu di sini ada memberantas penyalahgunaan kekuasaan atau yang disebut korupsi dengan cara menerapkan transparansi dalam pemerintahan dan memperkuat lembaga anti korupsi seperti KPK contohnya. Yang kedua, di sini ada meningkatkan partisipasi masyarakat dan dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Yang poin tiga, kita mengedukasi generasi-generasi muda mengenai pentingnya integritas dan anti korupsi yang melalui kurikulum pendidikan. Selanjutnya yang terakhir, poin 4, di sini mendorong pembenahan partai politik dengan menekankan rekrutmen kader atau kepala itu kader yang berkualitas dan berintegritas. Sekarang kita akan ke solusi faktor eksternalnya. Yang poin A, yang pertama adalah pertarungan ideologis pasca Perang Dingin. Dengan cara kita memperkuat kedaulatan nasional dengan menjaga netralitas Indonesia dalam persaingan ideologi internasional. Selanjutnya, dengan cara mengembangkan diplomasi yang proaktif dan memperjuangkan nilai-nilai Pancasila dalam hubungan internasional. Yang B di sini adalah ada masuknya ideologi asing. Kita menggunakan cara ini untuk solusinya. Contohnya, dengan cara memfilter konten budaya asing melalui regulasi yang tidak melarang keterbukaan, tetap menjaga ketuhanan budaya bangsa, meningkatkan literasi masyarakat terhadap ideologi Pancasila melalui pendidikan formal maupun non-formal. Selanjutnya, dengan cara mendorong pengembangan seni dan budaya lokal sebagai identitas bangsa yang kuat di tengah arus globalisasi. Selanjutnya, di sini ada poin C, eksploitasi sumber daya alam. Dengan cara solusinya adalah memperkuat regulasi dan menegakkan hukum untuk mencegah yang namanya eksploitasi berlebihan terhadap sumber alam. Selanjutnya, meningkatkan teknologi ramah lingkungan dan mempromosikan keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya. Selanjutnya, menggalakkan pendidikan dan kesadaran tentang pentingnya pelestarian lingkungan terhadap masyarakat. Yang terakhir, solusinya untuk poin C itu mendorong kerjasama internasional dalam pengelolaan sumber daya alam yang adil dan juga berkelanjutan. Baik, selanjutnya adalah penutup atau kesimpulan yang kita bisa ambil dari semua paparan yang kami sampaikan, yaitu Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga relevansi dan pengaruhnya di era modern. Tantangan-tantangan tersebut meliputi pengaruh globalisasi, perkembangan teknologi, perbedaan ideologi yang semakin mencolok, serta melemahnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila. Namun, dengan pendekatan yang tepat,
Pancasila dapat tetap menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Solusi yang ditawarkan meliputi penguatan pendidikan Pancasila di semua jenjang pendidikan, peningkatan peran pemerintah dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, serta partisipasi aktif masyarakat dalam menghidupkan Pancasila di berbagai aspek kehidupan mereka. Dengan kolaborasi seluruh elemen bangsa, Pancasila tetap mampu menjadi landasan ideologi yang kokoh dalam menghadapi dinamika zaman. Jadi sekian dari kami mengenai tantangan dinamika dan solusi Pancasila sebagai ideologi negara. Saya Raffi Maulizan dan rekan saya Pani Dwi Septiani. Izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.